Kematian seorang relawan uji coba vaksin corona di Brasil memunculkan kekhawatiran tentang vaksin yang dikembangkan oleh Oxford dan AstraZeneca. Namun, seperti dikutip dari Bloomberg Jumat 23/10/2020, Otoritas Kesehatan Brasil, Anvisa, mengungkapkan telah diberitahu perihal tewasnya seorang peserta uji klinis vaksin corona itu. Selain itu, laporan medis O Globo juga menyebutkan bahwa relawan yang meninggal tidak menerima vaksin AstraZeneca, melainkan penerima placebo. AstraZeneca, perusahaan pengembang vaksin yang mengembangkan vaksin untuk COVID-19 bersama Oxford University, tidak dapat mengomentari kasus yang terjadi tersebut. Kendati demikian, Oxford tidak khawatir terkait keamanan uji coba vaksin setelah peninjauan independen. Bahkan Kepala Komunikasi Universitas Oxford, Stephen Ross, dalam sebuah pernyataan mengatakan pihak regulator Brasil telah merekomendasikan agar uji coba itu dapat dilanjutkan. September lalu, uji klinis vaksin Oxford AstraZeneca harus dihentikan sementara setelah seorang peserta di Inggris jatuh sakit. Hal itu menyebabkan uji klinis vaksin corona eksperimental tersebut ditunda sejumlah negara seperti Brasil, Jepang, Afrika Selatan, dan India. Namun, dalam beberapa minggu terakhir setelahnya, uji coba dilanjutkan kembali. Jeda sementara terkait studi vaksin menurut para ahli adalah sesuatu yang biasa terjadi. AstraZeneca dan Oxford menghadapi berbagai tekanan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi terkait hal itu. Lagi pula, vaksin Oxford bukan satu-satunya kandidat yang harus mengalami jeda studi. Hal yang juga dialami pengembang vaksin virus corona dari perusahaan bioteknologi Johnson & Johnson. Awal bulan Oktober, perusahaan ini mengumumkan penghentian uji coba sementara untuk menyelidiki penyakit pada peserta studi vaksin. Baik vaksin yang dikembangkan Oxford, AstraZeneca, dan J&J didasarkan pada adenovirus kuman flu yang telah digunakan para peneliti dalam terapi eksperimental selama beberapa dekade. Penghentian sementara kedua uji coba vaksin tersebut memunculkan pertanyaan dan keraguan terkait pendekatan pengembangan vaksin yang mereka lakukan. Lantas, sebenarnya bagaimana mekanisme uji coba klinis vaksin eksperimental itu dilakukan? Ahli biologi molekuler Indonesia, Ahmad Utomo, sebelumnya mengatakan dalam satu uji coba klinis dalam pengembangan vaksin, tidak semua peserta akan disuntikan vaksin eksperimental tersebut. Ahmad mengatakan sebagian peserta juga diberikan suntikan placebo. Pernyataan itu menanggapi perihal seorang relawan vaksin corona Sinovac di Indonesia yang terinfeksi COVID-19 pada September lalu. Tampaknya masyarakat itu masih cukup banyak yang tidak mengerti kenapa ada peserta yang disuntik placebo. Jadi dalam bayangan mereka, tampaknya semua relawan disuntik vaksin semua dan tidak ada kontrol, ungkap Ahmad. Placebo adalah sesuatu yang tampak seperti perawatan medis nyata, tetapi sebenarnya tidak. Perawatan yang diberikan itu bisa berupa pil, suntikan, atau jenis pengobatan palsu lainnya. Kesamaan dari semua placebo yakni tidak mengandung zat aktif yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kesehatan. Dalam suatu penelitian menggunakan placebo untuk membantu mereka memahami efek obat baru, vaksin atau pengobatan lain yang mungkin ditimbulkan pada kondisi tertentu. Hal itu juga berlaku dalam uji coba klinis terhadap vaksin corona eksperimental yang dikembangkan AstraZeneca dan Oxford University. Terkait studi pengembangan vaksin COVID-19 pada tahap akhir uji klinis atau fase 3, biasanya penelitian akan memberikan suntikan vaksin dan placebo kepada relawan. Tujuannya untuk mengetahui efektivitas, keamanan, dan kemanjuran vaksin yang dikembangkan tersebut. Dalam uji klinis vaksin COVID-19, orang-orang dalam penelitian ini mungkin diberi vaksin, namun tak satu pun dari mereka yang tahu apakah mereka mendapatkan pengobatan yang sebenarnya atau hanya placebo. Selanjutnya, di akhir studi, peneliti akan membandingkan efek vaksin dan placebo pada orang-orang dalam penelitian tersebut. Dengan demikian, mereka dapat menentukan efektivitas vaksin dan memeriksa efek sampingnya. Lalu, bagaimana efek placebo itu? Terkadang, seseorang dapat memiliki reaksi terhadap placebo, responnya bisa positif atau negatif.
Misalnya gejala sakit yang dialaminya bisa sejak membaik, tetapi bisa juga orang itu mengalami apa yang tampak sebagai efek samping dari pengobatan itu. Respon tersebut dikenal sebagai efek placebo. Kendati demikian, hingga saat ini studi klinis vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan para peneliti di dunia masih berlangsung dan belum berakhir. Bahkan terkait meninggalnya relawan uji klinis vaksin AstraZeneca di Brasil, dikutip dari Bloomberg, seorang sumber mengatakan peserta tersebut belum menerima suntikan vaksin corona eksperimental tersebut.